pas lama kelamaan kayak hangat gitu kan ya, tangan aku udah hangat ya. Ya udah aku kayak udah Lembek-lembek. aku lembek-lembek gimana Apa- gitu apa kan. keras? Terus di mobil tuh kayak sering minta diiniin apa kak? Gimana ngomongnya? Gini-gini dianya. Ngomongnya gimana kan saya nggak paham. Gitu loh Ya, kak. gimana Jadi ngomongnya? geli-geli enak gitu loh kak. Ya ampun. Suatunya di mana? Dari Gimana? bawah gitu Dari loh, kayak bawah ada yang kemana? nusuk-nusuk gitu. Apa masih penasaran? Lama-lama kayak enak aja gitu kak. Terus aku kayak menikmati aja gitu. Terus kayak tiba-tiba udah diangkat lagi, aku dibawa ke kamar, dibanting aku di situ. Ya ampun kak. Ronde kedua. Lanjut lagi ya ampun. Kayak 3 jari itu loh kak. Terus kayak awalnya sih kayak sakit-sakit enak. Gini. Ya, gimana ya? Ya Tiga jari. Oke, kita sebut saja Maya. Maya kali ini akan cerita 18 plus di diare. Dan ini semata hanya untuk edukasi, disclaimer dulu, bukan untuk ditiru ya guys, untuk dijadikan pelajaran. Kita ambil kisahnya si Maya ini, jangan sampai tertimpa kepada kalian semua. Cukup menjadi pengalamannya Maya. Maya mau cerita apa di diare kali ini? Jadi aku mau cerita kak mengenai pengalaman aku waktu dari SMP, pengalaman kayak kehidupan 18 plus gitulah ya kak ya. Gimana? Jadi aku kan pertama kali itu pacaran sama teman sekolah aku. Terus maksudnya teman sekolah tapi beda gedung gitu kak. Nah terus aku pacaran, awal-awal pacaran itu kan kayak ya aku kan kayak masih anak-anak banget ya, masih kayak bocil banget gitu. Terus kayak aku tuh nggak tahu pacaran itu harus kayak gimana sih gitu ya. Mas kayak penasaran banget, emang pacaran ngapain aja gitu kan. Aku Ya. suka bertanya-tanya Pacar kamu gitu. juga SMP? Ya kak, jadi waktu itu kan aku pacaran sama teman sekolah aku. Terus waktu itu aku kan penasaran banget nih, kalau pacaran itu ngapain aja gitu kak. Terus sewaktu-waktu aku diajak tuh sama pacar aku kak, gitu kan. Waktu itu kan aku bucin banget ya, karena aku pertama kali pacaran juga kan kak. Terus aku diajak jalan sama dia, aku diajak jalan. Terus awal-awal kayak jalan biasa aja, ngobrol biasa gitu kan kak. Terus lama-lama aku diajak jalan sama dia, terus lama-lama aku disuruh peluk gitu kan. Terus aku kan malu banget ya kak ya, aku malu-malu. Terus aku pertama kali lucu banget sih kak, pas pertama kali aku disuruh peluk, terus aku peluknya gini kak, kayak nggak mau sentuh gitu. Terus kata dia kok kayak gitu sih cara peluknya. Ya emang kenapa? Kayak gini aja lah, orang pacaran emang harus kayak gimana, kata aku gitu kan. Nggak gitu juga kali, orang kedinginan masa dipeluknya kayak gitu, kata dia gitu kan. Ya udah, terus aku harus gimana gitu kan. Akhirnya aku disuruh peluk sama dia, aku peluk dong, aku peluk seperti biasa gitu, tapi kayak masih malu-malu gitu kak. Terus lama-lama ya udah, lama-lama aku jalanin hubungan sama dia, aku pacaran sama dia. Lama-lama kayak udah kayak ini sih gitu, sering kayak diajak jalan sama dia, aku sering diajak jalan, terus sering kayak ngajak ke tempat yang gelap-gelap gitu kan ya kak ya. Seram banget sih, awal-awal aku kayak takut banget gitu, terus juga aku masih malu-malu. Lama-lama kayak aku tuh sering diajak, terus pegangan tangan, terus tiba-tiba dia mintanya kayak mulai minta dicium lah segala macam gitu kan kak. Aku kan awalnya nggak mau, aku malu. Terus juga aku kayak emang pacaran harus kayak gini gitu kan. Terus awal-awal aku nggak mau, lama-lama mungkin karena kayak sentuhan fisik dia juga kan ya kayak lama-lama aku jadi mau gitu lah. Terus aku kayak minta dicium lah apalah sama dia gitu. Nah awal-awal kan aku kayak masih cium sentuhan fisik biasa gitu kan. Terus lama-lama aku nggak sadar juga kan kak, mungkin aku udah bucin banget malah main sama dia gitu kak. Terus pas aku Mainnya di mana? Mainnya di? Awalnya sih aku diajak ke hotel gitu kak sama dia. Terus aku ngapain ke hotel gitu kan, nggak boleh juga kan sama mama aku ya. Akhirnya aku kayak diam-diam bohongin mama aku. Terus aku jalan sama dia, aku ngikutin mau dia. Akhirnya ya udah aku ke hotel bareng dia. Terus di sana kayak karena Itu masih SMP? Kenapa kak? Itu yang usia kapan? Usia berapa? Itu usia aku 16 tahun.
usia 16 tahun sih. Udah ke hotel tuh. Iya gitu Kak. Terus akhirnya aku ke hotel sama dia, akhirnya aku nggak sadar juga aku main sama dia gitu. Lama-lama awal-awal sih kayak masih ya namanya masih baru ya pasti kayak ngerasa sakit banget gitu ya Kak ya. Lama-lama malah enak gitu Kak. Ya. Lama-lama jadi kamu pecah di usia SMP. iya Itu mah gitu. SMA dong kalau 16 tahun. SMA. Iya pokoknya sekitar kelas 2 SMP gitu Kak. 2 SMP. Iya, kelas 2 Bukan SMP. 16 dong berarti, 15 atau 14 tahun. Iya 15. Aku kan masuk sekolah kan 17 umur ke 7 tahun. Jadi agak telat jadi sih. bongsor ya. Gitu kan. Ya udah akhirnya Tapi lulus kan sekolahnya? aku lulus SMA juga gitu. Terus akhirnya aku ini dong pacaran sama dia, terus sering diajak gitu karena aku udah mulai mau gitu kan ya main sama dia. Akhirnya aku kayak keseringan gitu diajak sama dia, tapi aku kayak kadang suka nolak, kadang ya gimana gitu kan namanya pacaran. Ya udah aku nggak mungkin mau nolak juga pacar aku gitu kan. Lama-lama aku ngikutin mau dia, akhirnya ya udah sering banget kayak sering main sama dia, sering nih gitu sih Kak. Ada yang lebih ekstrim lagi ceritanya? Mungkin itu pengalaman waktu SMP ya. Nah, terus pas aku udah lulus SMA gitu kan, aku kerja kan ya. Aku kerja di sebuah perusahaan gitu kan Kak. Terus di situ kan aku masih baru banget ya. Terus atasan aku kan cowok. Terus awal-awal kan aku pas interview gitu kan kayak dia tuh ngeliatin aku terus kayak aduh kayak gimana ya Kak ya, ini orang kenapa gitu kan. Emang lumayan juga sih ya, ganteng juga sih atasannya, terus badannya juga bagus banget Kak. Akhirnya kayak dia sering ngeliatin aku terus pas interview gitu kayak dia nanya-nanya sambil ngeliatin mata aku, natap-natap aku terus gitu kan. Pas interview gitu aku keterima Kak. Terus udah gitu aku keterima bagian asistennya dia Kak. Aku diterima jadi asisten dia, aku jadi kaget dong. Aku kan belum punya pengalaman banyak, kok tiba-tiba aku kayak udah jadi asistennya dia aja gitu kan. Ternyata dia tuh kayak jadiin aku asisten dia karena dia punya niat sesuatu gitu loh Kak. Emang posisinya apa Waktu itu aku lamarnya itu di bagian marketing, tapi dia naruh aku di bagian asisten gitu Kak. Akhirnya ya udah aku karena emang lagi butuh kerjaan, ya udah aku ambil aja kerjaan itu. Aku ambil, terus setiap kali aku ke kantor gitu kan sering ketemu lah ya sama atasan aku. Terus saya kayak sering dipanggil gitu kan ke lantai 2 gitu. Dia kan biasanya di lantai 2, terus aku kayak sering dipanggil gitu. Kayak awal-awal tuh kayak sering dikasih nasihat, kamu harus belajar banyak, jangan sampai ketinggalan ya, digituin kan. Ya udah aku nurut-nurut aja. Di situ lama-lama kayak aku udah mulai dibeliin jajan sama dia kan Kak. Dibeliin jajan, terus dibeliin makan lah. Setiap hari juga sering ditanyain, kamu udah makan belum, digituin kan. Terus aku kadang bawa makanan, kadang enggak kan. Terus ya udah kalau aku nggak bawa makanan aku bilang aja belum, terus nanti dibeliin sama dia gitu Kak. Lama-lama kayak aku berpikir, bos aku kenapa jadi baik banget ya gitu ya. Jadi pertanyaan juga buat aku Kak. Ya lama-lama aku kayak sering dipanggil terus ke atas gitu kan. Terus kalau dipanggil gitu kayak tiba-tiba pintu di atas itu suka ditutup Kak, suka ditutup sama dia gitu kan. Terus aku bilang, kenapa pintunya ditutup Pak, nggak biasanya ditutup, kata saya gitu kan. Nggak apa-apa, biar lebih enak aja ngobrolnya gitu kan. Waktu itu kan ngobrolnya juga kayak gini sih Kak, di sofa dulu. Terus lama-lama dia kayak awal-awal sih masih jaga jarak gitu kan, komunikasinya masih formal banget gitu. Terus selang beberapa hari gitu udah mulai dia kayak deket-deket gitu, kayak udah mulai muji-muji aku, kamu cantik banget lah apalah. Aku langsung deg-degan gitu kan Kak. Terus dia kayak mulai megang-megang tangan aku Kak. Terus dia, kamu cantik banget apa. Aku kayak udah panikan gitu. Terus aku harus gimana gitu kan, aku butuh kerjaan, terus aku harus gimana gitu kan. Lama-lama dia makin deket terus kayak tangan aku diiniin sama dia kan, diambil sama dia gitu Kak. Terus ditarik tangan aku, terus diiniin, ditaruh di badan dia gitu lah ya. Terus aku kayak takut gitu kan. Terus aku bingung harus tapi gimana. kamu nggak mengelak gitu ya, nggak maaf Pak gitu kan, ini
Iya, awal-awal aku masih kayak takut-takut gitu, tapi aku kayak menghindar terus kayak gitu. Tapi dia kayak mungkin aku juga nggak tahu di situ, mungkin karena aku tertekan juga pengen punya kerjaan Iya, gitu kan dia, ya. dia udah punya istri. Udah punya istri sih, udah punya istri gitu. Tapi emang ya menarik juga sih Kak, aku juga jadi bingung gitu kan ya. Namanya orang Mau diembat, ganteng, apa badannya ditolak gitu? bagus. Jadi aku mikir, aku butuh kerjaan. Yang pertama aku butuh kerjaan. Yang kedua juga dia ya emang nggak bagus gitu ya. Akhirnya ya udah. Seneng dong kamu. Awal-awal sih masih kayak takut-takut gitu sih. Aku kayak kepikiran, jangan-jangan aku cuma dijebak doang sama dia. Takutnya tiba-tiba istrinya datang gitu kan ya. Terus lama-lama kayak aku ngelihat kayak emang kayak nggak ada feeling sesuatu gitu, kayak nggak ada sesuatu. Emang mungkin dianya aja yang ini gitu kan. Akhirnya lama-lama aku kayak udah deket gitu. Akhirnya dia kayak sering narik tangan aku gitu, kayak sering megang tangan aku, terus sering kayak ngasih semangat ke aku. Kamu, aku berharap sih kamu bisa kerja lama di sini gitu kan. Cuman kamu satu-satunya, kayak mulai muji-muji aku, kamu satu-satunya orang yang kerja di sini, terus yang benar-benar memulai dari nol, terus aku kasih kesempatan di bagian ini gitu kan. Terus aku kayak bangga juga di situ, suatu kebanggaan buat aku, tapi jadi pertanyaan juga sih kenapa gitu kan. Tapi aku udah kayak udah feeling sesuatu gitu sih, kayak dia itu ada niat Tidak sesuatu terjadi apa-apa tuh di ruangan itu. gitu. Dengerin dulu Kak, kan aku belum selesai iya. nih ya. Gak sabar soalnya saya mewakili netizen. Iya. Sama kata netizen, aduh cepetan dong gitu. Gitu. Akhirnya apa, aku tangan aku kan suka ditarik-tarik gitu kan ya sama dia ya. Terus kayak apa ya, kayak tangan aku diiniin ke anunya dia gitu, kayak ampun. Terus kayak aku juga udah kayak bingung gitu, bingung nggak bisa nolak, kayak nolak nggak gitu, tapi kayak berat juga gitu. Tapi ya pas lama kelamaan kayak hangat gitu kan ya, tangan aku udah hangat ya. Ya udah aku kayak udah Lembek-lembek. aku lembek-lembek gimana Apa- gitu kan. apa keras? Enggak, awal-awal kayak masih tangan aku kan dideketin gini doang, kayak ada yang hangat gitu ya. Ternyata si Joni itu loh Kak. Waduh, parah banget. Terus aku ini tangan aku kayak udah makin lama karena aku mungkin nggak nolak gitu ya. Makin lama makin keras. Iya, hangatnya. makin lama makin keras Joninya gitu. Aku kayak disuruh iniin apa kayak ampun, aku malu banget sumpah. Tapi ya semuanya udah terjadi sih, disuruh kayak dipegang-pegang gitu Kak. Terus aku kayak nggak bisa nolak di situ, bingung juga aku mau Tapi nolak, harus pegang-pegang di doang. atasan aku. Kalau misalkan aku nolak juga pasti aku bakalan dipecat. Terus aku butuh kerjaan juga, aku harus gimana ya gitu. Ya udah, mau nggak mau ya udah aku kayak itu aja, terima aja tawaran dia kayak Tapi gitu. masih cuma pegang-pegang doang. Awal-awal sih kayak pegang-pegang doang gitu Kak. Terus lama-lama kan kita kan sering kayak kerjanya di luar kota gitu kan ya. Terus kayak aku sering diajak juga sih. Cuman aku berdua sama teman cewek aku. Terus teman cewek sama ada dua bawahannya dia juga, 2 orang itu. Cuman nanti kita kayak nyewa tempat gitu kan. Terus aku kayak sering dikasih project gitu buat ngerjain ini. Kamu harus bikin ini ya, digituin kan ya. Aku nurut-nurut aja di situ. Aku nggak tahu kalau ternyata kayak, terus aku kayak dikasih kamar sendiri sama dia. Terus si cewek itu juga, teman aku juga dikasih kamar sendiri. Jadi harusnya kan dalam satu ruangan itu kan ada 2 tempat tidur gitu ya. Tapi kita disuruh untuk masing-masing kamar gitu loh Kak. Akhirnya ya udah aku terima aja di situ. Terus aku sambil ngerjain project, tiba-tiba ada yang ketok pintu Kak. Terus aku pikir kenapa gitu ya, ada apa Pak gitu. Ternyata si bapak itu, terus dia tiba-tiba masuk gitu kan, deketin aku. Ya udah biarin aja projectnya, kamu nggak usah ngerjain, aku udah punya kok kopinya, tinggal nanti kamu kupas aja, digituin kan. Ya terus aku di situ kayak senang juga kan ya, aku juga mana capek banget ya Kak ya. Sendiri kalau keluar kota gitu kan Gabut pasti, lah, asik katanya nggak usah ngerjain. iya gitu. Akhirnya ya udah pas dia datang, terus dia bilang gini, kamu gak usah ngerjain, aku udah punya kopinya, nanti tinggal kamu kupas aja gitu. Aku langsung senang banget kan ya kan. Ya udahlah, akhirnya aku bisa istirahat gitu kan. Nggak taunya dia itu ada maksud Kak gitu. Jadi biar aku tuh punya waktu buat dia gitu loh Kak. Akhirnya kayak nggak tahu, pas malamnya udah tidur lagi sama dia gitu Kak. Terus kayak Maksudnya? tidur, terus tiba-tiba Aku nggak tahu. dia datang kan ya, ketok-ketok pintu gitu malamnya. Dia Emang nggak dikunci?
Ya kamu bukain. Iya, aku bukain gitu kan, aku pikir ada siapa gitu yang mau masuk gitu kan, jadi aku bukain aja pintunya, aku bukain ternyata si bos aku. Terus dia datang terus kayak megang-megang aku lah kayak gimana gitu ya. Akhirnya terus ya udah, aku katanya boleh nggak sih aku tidur sama kamu, digituin kan. Ya nggak boleh lah Pak, emang bapak nggak punya kamar gitu kan. Terus kayak mulai dia kayak iniin aku, kayak iming-imingin aku lah uang apa segala macem kan ya. Terus posisi di situ juga aku emang lagi butuh uang juga sih, emang lagi butuh uang, mana belum bayar kontrakan 5 bulan Kak. Gitu ya, aku belum bayar kontrakan 5 bulan. Ya udah, akhirnya aku terima dong tawarannya. Udah nggak apa-apa sih gitu. Aku akhirnya tidur sama dia malam-malam gitu. Aduh, jadinya Tidur doang. tidur terus ya lama-lama kayak dia tuh mulai meraba-raba lah gitu, lama-lama meraba terus tiba-tiba kayak udah naik aja Gimana gitu. Gitu Kak. Akhirnya ya udah main lagi sama dia gitu Kak. Mainnya gimana? Mainnya ya biasa lah, tapi dia itu kan nggak punya banyak gaya ya Kak, ya nggak punya banyak gaya gitu, terus kayak ngebosanin juga sih sebetulnya. Awal-awal aku kayak senang aja sih, karena mungkin gayanya baru pertama kali beberapa doang dipakai gitu kan. Terus lama-lama udah kayak dia kayak udah nggak punya gaya banyak gitu kan. Emang Aku jadi gayanya apa aja dia? kayak makanya gaya kuda-kuda gitu loh Kak. Gaya kuda-kuda gimana tuh? Aduh, mau dipraktekin nggak? Iya Jangan. gimana? Kuda-kuda kan. Ah, parah banget sih Kak, pokoknya kuda-kudaan lah. Terus ganti-gantian gitu, kayak kadang aku di atas, dia kadang aku di bawah. Standar gitu. dong berarti. Gitu. Tapi Tidak ya improve. Emang kalau keluar kota cuman berdua? Tadi kan ada temennya. iya ada temennya, tapi kan beda kamar gitu Kak, beda kamar. Jadi aku kamar sendiri, teman aku kamar sendiri. Enggak satu kantor tuh keluar kotanya. Satu kantor, itu satu project yang sama, jadi kita ngerjain project yang sama gitu Kak. Terus nanti kayak tapi kalau nginapnya itu kan nginapnya di hotel ya, jadi nanti kita beda-beda kamar gitu. Terus pas tidurnya juga harusnya kan beda-beda kamar gitu ya. Terus kayak bos aku milihnya itu aku sama teman aku yang cewek itu harus beda kamar gitu, harus beda kamar biar apa, biar dia bisa deket sama aku gitu Kak. Nah, terus berarti kamu dipakai lah sama bos kamu itu. Iya gitu Kak, pakai akunya ya mau nggak mau ya, karena aku juga butuh kerjaan. Mana belum bayar Berarti kamu pelakor dong. Kan bosnya udah punya istri, kamu nggak takut nanti digerebek sama istrinya? ya takut sih Kak, cuman ya udah terlanjur ya, gimana ya, aku juga jadi bingung gitu. Tapi aku juga kayak komunikasi aja sih sama istrinya gitu Kak, kayak Kenal. kenal juga sama istrinya, jadi aku tetap kayak komunikasi gitu sama istrinya. Aku dikenalnya itu sebagai bawahan dia gitu Kak. Jadi apa-apa kan aku laporan juga kadang ke istrinya gitu kan ya, tapi kayak hubungan aku sama suaminya itu dia sama sekali nggak tahu. Wah, gitu parah. Kak. Terus berlanjut seperti itu. Terus berlanjut lama-lama, aku karena sering keluar kota gitu kan capek juga ya, akhirnya karena aku juga kayak merasa ya ampun aku kayak gini banget nyari duit gitu ya, lama-lama aku kayak udah aku minta resign aja dari situ gitu. Sampai sampai bos aku kayak nawarin aku karena aku mau resign gitu kan, sampai dia kayak nggak mau aku resign dari situ Kak. Sampai dia bilang gini, Terus kenapa kamu resign? kamu mau, kalau kamu masih mau kerja di sini nggak apa-apa, nanti aku bayarin kontrakan buat kamu, kata dia gitu Kak. Terus kayak awal-awal sih kayak aku masih kayak, Alasan kamu resign apa? karena aku kayak udah mulai capek juga ngelayanin dia mulu ya, capek juga Kak. Terus juga aku takut juga kalau misalkan tiba-tiba istrinya datang atau tiba-tiba ketahuan sama istrinya gitu kan ya, aku juga takut ya, takut digerebek gitu kan ya, tiba-tiba nanti viral, aku juga nggak mau dong gitu kan. Akhirnya aku kayak udah mulai perlahan-lahan aku kayak menghindar gitu dengan cara aku minta resign dari perusahaan itu. Cuman dia bos aku tuh kayak nggak mau aku resign gitu. Terus akhirnya sampai kayak gombal-gombalin aku mulu biar aku tuh mau di situ gitu. Akhirnya aku tetap resign dari situ Kak, karena aku merasa udah aku juga capek banget, masa aku sampai segitunya nyari duit, sampai ngelayanin dia mulu, capek gitu. Walaupun kayak tetap dikasih duit bulanan gitu kan ya Kak ya, tapi kan tetap aja aku kayak merasa capek juga. Terus kayak aku ngerasa tuh uang yang aku pakai tuh kayak
nggak ada manfaatnya gitu loh, kayak nggak nggak kerasa berkah. padahal banyak tapi kayak Uang nggak setan kerasa, dimakan jin. cepet habis gitu Kak. Jadi aku dari itu kayak aku merasa kayaknya ada yang salah deh gitu Iya, Kak. beruntung dong kamu Iya. sebelum ketahuan kamu segera resign, jadi Iya nggak malu. Iya sih, kalau ketahuan sama istrinya juga bisa parah banget ya Kak ya. Nah itu sih. Terus pengalaman aku lagi tuh, setelah itu kan aku udah mulai mau tobat gitu kan ya Kak ya. Terus Cepet tiba-tiba, amat, baru juga dua main udah tobat. Oh ya nggak apa, bagus bagus bagus. iya, jadi aku tuh tiba-tiba udah pas aku resign dari situ, kan aku kerja lagi nih. Aku kerja lagi jadi sales Kak. Biasalah kalau jadi sales itu kan apa ya? Nawarin produk. Nawarin produk gitu kan, terus kita kan sistem target gitu ya Kak ya. Akhirnya aku itu kayak eh, lama-lama kayak jadi sales itu berat juga gitu kan. Terus aku ngikutin teman-teman aku sering keluar gitu. Terus kayak sampai-sampai aku kayak dikenalin gitu Kak sama om-om. Mana om-om badannya gede banget lagi, ya ampun. Terus awal-awal sih aku kayak takut gitu ya sama om-om ya. Terus lama-lama karena dia sering ngebeli produk jualan aku, ya udah aku jadi kayak ya udah aku jadi berusaha kayak gimana caranya biar jualan aku laku terus, biar target aku jalan terus nih gitu kan. Akhirnya aku kayak udah aku baik-baik aja terus sama om-omnya itu. Terus lama-lama kayak dia mulai kayak ngasih aku uang tips lah, ngajakin aku makan lah, terus kayak Kasih duit berapa? gitu. Kadang suka dikasih 3 juta Kak, kasih tips. Belum dia beli produknya gitu. Kadang dia kasih 4 juta, kadang 5 juta. Pokoknya paling besar tuh dia kasihnya 5 juta Kak. Lumayan gitu. dong. Iya, jadi aku merasa kayak cukup banget kalau misalkan aku Lebih nggak dari dapat gaji target bulanan ya? gitu Kak. Jadi kalaupun aku nggak dapat target masih bisa nutupin gitu kan ya. Terus akhirnya aku mulai dong kayak sering temenin dia gitu keluar, terus kayak pakai mobil, kadang jalan-jalan, kadang diajakin temenin dia main biliar gitu Kak. Terus lama-lama aku bukan cuman diajak jalan doang Kak. Lama-lama mulai lagi dia tuh sentuhan fisik. Terus aku kayak mulai lagi nih, aku dosa lagi nih gitu kan ya. Tapi Maksiat terbaru. maksiat terbaru benar banget Kak. Tapi aku Siapa kayak itu? namanya manusia biasa ya, kalau udah perkara duit gitu kan pasti kayak ya udah ketutup banget pikirannya gitu kan. Siapa itu kamu? Akhirnya aku sering diajak gitu sama dia, aku sering temenin dia. Terus awal-awal kayak nemenin doang, lama-lama juga kayak gitu Kak. Terus diajak main gitu. Terus Gimana ngajaknya? Coba. awal-awal sih kayak ngajakin nemenin gitu doang, kayak di mobil gitu kan. Terus di mobil tuh kayak sering minta diiniin apa Kak. Gimana ngomongnya? Gini-gini dianya Ngomongnya gimana? Kan saya nggak paham. gitu loh Kak. Gimana Jadi ngomongnya? minta si Dek, Joninya yang di ituin gitu loh gimana Kak. ngomongnya, dialognya gimana? Jadi minta diin kan, dijilat gitu kan ya. ngomong sama kamunya gimana? Tapi kamu bisa ini enggak sih gitu, kayak aku bilang ngapain gitu. Itu aku dimasukin ke itu mulut kamu digituin kan kayak. So aku kan jijik banget ya. Tapi ya udah, aku boleh nggak sih, ya udah pakai tangan aja boleh nggak sih gitu kan ya. Terus dia kayak tapi nggak enak pakai tangan, nggak enak kata dia gitu kan. Enakan pakai itu gitu kan biar basah gitu kan ya. Tapi aku kayak bingung juga mau nolak, tapi aku nggak enak juga, dia udah baik banget gitu kan. Tapi tetap aja terus aku disuruh gitu kan, aku disuruh kayak pakai mulut gitu. Awal-awal kayak masih nolak, minta pakai tangan karena dia nggak mau, kayak dia udah mau marah gitu kan ya. Aku jadi takut, so aku takutnya aku dibuang nanti di jalan atau dia apain gitu kan ya Kak. Aku jadi takut gitu kan. Terus? Ya akhirnya aku mau nggak mau aku harus nurutin mau dia dong, karena aku berdua doang sama dia, udah gitu kan malam-malam ya Kak ya. Jadi aku takut banget, kayak aku masih belum siap mati gitu ya. Ya udahlah, gak apa-apa lah, aku rela daripada aku dibuang sama dia di jalan atau dibunuh di jalan gitu kan. Akhirnya aku itu nurutin, aku ituin anunya gitu loh. Tapi aku tetap aja kayak jijik gitu, sampai kenapa mana gede banget kayak ampun. Oh my god, aku nggak kuat Kak, nggak kuat. Akhirnya awal-awal kan kayak gitu ya, minta diinin pakai mulut gitu. Lama-lama
dia tawarannya makin gede, duitnya udah nyampe 10 juta Kak, dikasihnya sampai 10 juta gitu kan. Ya karena aku juga ya duitnya lumayan sih gitu ya, daripada yang kemarin-kemarin aku udah mulai kayak perbandingan lah ya. Kemarin-kemarin kan 1 juta. Daripada yang kemarin-kemarin kecil banget gitu kan ya budgetnya gitu kan. Terus akhirnya aku ditawarin sama dia main ke hotel gitu Kak. Terus ya udah aku mau dong. Punya dia gede Udah banget, dibayar 10 juta. 10 juta. Berarti Kak. lebih dari dong. Iya, mana gede banget Kak, sumpah gede aku sampai nangis tahu Kak, parah banget sih ya ampun. Segede apa emang? Pokoknya nggak tahu lah, gede banget pokoknya, aku nggak bisa nggak bisa ngukur Kak, gede pokoknya, gede lah, kayak pokoknya paling beda lah dari yang lain gitu kayak. Jadi aku baru pertama kali ketemu om badannya gede tapi punya dia gede juga. Biasanya kan kalau badannya gede pasti anunya kecil ya, si Joninya itu pasti kecil ya. Tapi Tergantung orang mana. gitu. Terus aku kayak kaget gitu. Padahal biasanya kalau yang badannya gede gitu kan punya dia kecil, tapi kenapa punya dia gede banget gitu. Kalau orang timur kan biasa gede-gede. Tapi itu kayak bukan orang timur sih Kak. Jadi Soalnya dia kan putih banget. Apa ya, bening banget. orang blasteran bukan? Iya, kayak ada keturunan luar negeri gitu nah. Oh ya pantas, berarti kayak bule gitu dong. Iya, kayak bule tapi dia tuh nggak bule-bule banget sih gitu. Akhirnya ya udah aku sering banget diajakin main sama dia dengan tawaran segitu Kak. Akhirnya karena ya budgetnya gede ya dia terima dong tawaran dia gitu. Terus paling lucu lagi tuh Kak, pas aku diajak makan gitu sama dia Kak. Posisi kan lagi makan nih, masa dia ini Kak minta Makan gitu. di mana? Lagi makan nasi Kak. Makan di mana? Ada di tempat makan gitu, kayak tempat karaoke gitu loh Kak. Tapi kita lagi makan gitu, terus dia kayak tiba-tiba kayak mulai merayap gitu Kak, mulai menyentuh-nyentuh aku lah apa. Terus kamu ngapain gitu, ini tempat rame gitu kan. Tiba-tiba dia kayak minta gitu, kayak akhirnya aku juga bingung juga sih, karena emang udah banyak banget ya duitnya dikasih ke aku gitu kan Kak. Aku jadi kayak Melayani dong. gitu, mau nggak mau aku ngelayanin gitu Kak. Akhirnya habis makan ya udah kita ini lagi ke hotel lagi Kak gitu. Sampai di sana aduh capek banget sumpah Kak, dia mintanya 5 ronde Kak, ya ampun udah gitu gede banget, ya ampun capek banget. Permainannya gimana dia, gayanya gaya apa tuh? Kayak helikopter, kupu-kupu, kayak jadi apa? iya, karena dia tuh kayak apa namanya ya, sampai mintanya 5 ronde gitu, kayak dia suka ganti-ganti gaya gitu sih Kak. Kan nggak tahu ya, suka kakinya di atas di bawah, kadang dia di atas di bawah gitu, mana badannya pas dia di atas gitu mana badannya gede banget Kak. Dia terlentang, tengkurap, atau miring atau gimana? Kadang dia Berdiri, miring, kadang dia terlentang gitu Kak. Kalau aku di atas dia terlentang, tapi kalau aku di bawah kadang dia miring. Kamu pakai pengaman? Gitu. Iya, dia pakai pengaman. Dianya pakai pengaman, kalau aku nggak mungkin dong. Gitu. Berarti kalian pacaran dong? Iya, pacaran gitu Kak. Tapi itu suami orang juga Kak. Iya, makanya. Iya, tapi akhirnya karena sampai sekarang juga mungkin dia udah mungkin udah punya pelanggan lain lagi, udah bosan kali ya sama aku ya, akhirnya dia udah kehilang kabar gitu sama aku Kak. Ya, kayak gitu kamu udah lost ditinggalin kontak dong. gitu. Habis mandi sempat dibuang. Iya, betul banget Tapi Kak. kerja masih? Aku kalau sekarang aku masih kerja, Yang tapi selesai. udah tobat sih gitu. Terus kamu punya cerita apa lagi? Setelah aku udah hilang kabar sama orang yang tadi itu, sama om-om yang tadi itu, kan aku masih kerja ya, kerja jadi sales gitu. Cuma kayak udah karena aku udah kehilangan kontak dia gitu kan, aku udah bingung juga ya harus gimana lagi nih gitu kan, harus kerja lagi, kejar target lagi gitu kan. Lama-lama aku karena udah merasa capek dikejar target terus, akhirnya aku kayak udah kayak ketagihan gitu nah Kak, ketagihan dari om-om tadi itu yang si Joninya gede banget itu Kak, ya ampun. Terus kayak aku kadang suka ngebayangin gitu ya, gede banget, kadang kayak tiba-tiba pengen gitu ya kayak. Terus akhirnya aku kayak
bingung mau ngapain. Terus aku lagi mikir-mikir, ya udahlah aku coba main ke klub gitu kan. Aku coba main Sama teman-teman apa sendiri? awal-awal aku masih sendiri gitu kan, lama-lama kan aku udah punya teman gitu. Tapi awal-awal kayak aku sebelum punya teman gitu, aku kayak sering kayak caper gitu kan ya. Aku sering lewat gitu ke klub-klub gitu kayak biasa lah ya, sama om-om yang berduit gitu, kayak pura-pura aja aku lewat, kadang minum di situ kayak gitu. Terus tiba-tiba tanpa aku sadari juga ada om-om yang tertarik gitu, karena aku kan kalau udah ke klub gitu kan, wah pakaiannya pasti seksi banget ya kayak. Jadi kayak akhirnya aku Pakaian apa tuh? Seksinya pakaian tank kadang top atau pakai? ya pakaian aku sih sebenarnya biasa aja ya, biasa aja kayak gini-gini aja. Cuman kadang kayak aku suka di doublein gitu, ininya tank topnya suka di doublein gitu biar kelihatan gede itu loh Kak. Kayak, terus juga kayak kadang aku kayak walaupun nggak montokin, aku suka montok-montokin gitu loh Kak. Gimana? Montok-montokin. Jadi kayak pas aku jalan kayak gini Kak, jadi kayak pura-pura montok gitu loh gitu. Jadi kayak terus juga kan pakaiannya aku kan agak seksi-seksi gitu kan, jadi kayak aku walaupun kecil gini tapi tetap kelihatan kayak montok gitu loh. Terus kayak aku mulai kayak caper-caper gitu depan om-om, kayak lama-lama mereka mulai tertarik juga sama aku dipanggil, diajakin minum, ngerokok gitu kan. Akhirnya lama-lama aku kayak udah nyaman ya, tiba-tiba nyaman di situ. Lama-lama setelah minum gitu kan aku udah mulai mabok gitu ya Kak. Terus tiba-tiba aku sadar, kayak aku nggak sadar gitu, aku udah dibungkus aja dibawa ke mobil dia Kak. Gitu aku dibawa ke mobil dia, tiba-tiba aku udah di apartemen dia gitu. Terus aku di situ pas di apartemen dia kan aku kayak setengah sadar gitu ya. Aku setengah sadar, tiba-tiba aku kayak ngerasa apa ya, kayak ada sesuatu gitu kan ya, kayak geli-geli enak gitu loh Kak. Ya ampun. Suatunya di mana? Dari bawah gitu Dari loh, kayak bawah ada yang kemana? nusuk-nusuk gitu. Terus kayak, Nusuk-nusuknya segede apa? gede banget sih, lumayan sih, lebih gede, lebih gedean yang sebelumnya sih. Cuman kayak aku Segede ngerasa kayak, singkong ada segede itu. Gitu. Nusuk-nusuk. Jadi rasanya enak, sakit atau gimana? Nggak sakit sih, kan udah nggak. Oh iya, enak ya? Jadi kayak enak aja sih gitu. Terus tapi aku kayak ada Dalam? apa ya, Nusuknya dalam kan nggak? aku kan setengah sadar kan, aku kan setengah sadar gitu, kayak apa ya, ada sesuatu gitu kan. Awal-awal kayak aku tuh kayak apa, masih penasaran, lama-lama kayak enak aja gitu Kak. Terus aku kayak menikmati aja gitu. Terus kayak akhirnya apa ya Kak ya, pas aku kayak ngerasain enak, aku kayak ngerasain enak-enak gimana gitu ya Kak, sampai kayak itu aku sampai dipegang gitu tau Kak, sama dia dipegang gitu pakai 3 jari itu loh Kak. Terus kayak awalnya sih kayak sakit-sakit enak Gini. gimana ya, ya Tiga jari. Depan gitu ya. aku Mana 3 jarinya? Gini. Kalau gini karites. aku 3 gimana jari gini. ya ampun, iya gitu. Terus? Itu kan jari dia kan diinin ke dalam gitu ya Kak ya. Tapi aku kayak, karena jari dia kan agak gedean gitu kan, tapi enak-enak, sakit sih tapi kayak ada enak-enaknya gitu, kayak aku tetap kayak Enakan mana pas kayak singkongnya dimasukin? menikmati aja sih gitu. Sama jari sama singkong enakan tapi mana? enakan singkong sih ya kayak, soalnya kalau jari kan kadang suka sakit gitu. Sakit ya, ada kukunya ya. Iya, apalagi kalau ada kukunya gitu, mana jarinya gede banget Kak. Akhirnya kan aku di situ nggak sadar ya. Aku kayak masih ngerasain gimana gitu, kayak enak aja. Aku nggak tahu aku udah berapa kali diiniin sama dia, aku nggak tahu ya udah berapa kali si Joninya masuk, aku nggak tahu ya Kak ya. Tapi aku tuh kayak tetap aja menikmati gitu, menikmati. Capek sih capek, tapi kayak menikmati aja gitu, kayak enak aja. Ya udah, apa-apa lah ya. Akhirnya aku tiba-tiba karena udah kecapean, aku udah ketiduran aja kan ya di situ. Ya udah teler lah ya, udah ketiduran. Tiba-tiba besok paginya aku kaget dong. Aku kaget, aku di mana gitu kan ya. Aku kaget, terus aku tiba-tiba ngeliat, oh kayak aku di sebuah apartemen gitu kan. Terus tiba-tiba dianya datang. Aku nanya ke dia, aku di mana, aku mau pulang gitu kan. Mau pulang dong, aku minta duit, aku mau pulang, aku bilang gitu kan. Akhirnya
dia bilang gini, ya udah aku ngasih kamu uang, tapi dengan satu syarat, kamu hari ini mesti nemenin aku dulu, terus kamu nggak boleh pakai apa-apa gitu, harus kamu nonton TV bareng aku, makan bareng aku, mandi bareng aku, terus kayak bikinin kopi juga buat aku gitu kan. Akhirnya ya udah, pas aku lagi bikinin kopi gitu Kak, tiba-tiba aku lagi ngaduk-ngaduk kopi, tiba-tiba kayak ada orang dari belakang gitu kan ya, kayak ada apa ya, kayak merinding aku, tiba-tiba si om-om itu, terus tiba-tiba dia udah mulai kayak, mana aku lagi nggak pakai baju kan ya kayak, terus hangat banget lagi, pas dia nempel-nempel gini aku jadi nyaman Kak. Akhirnya karena dia nempel-nempel gini aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, nah kopinya aku tinggalin aja, tiba-tiba udah diangkat lagi, aku dibawa ke kamar, dibanting aku di situ, ya ampun Kak. Ronde kedua. Lanjut lagi, ya ampun, padahal udah capek banget ya, tapi karena badannya dia hangat, mana Jadi ya, kopi ditinggal tuh ya. kopinya aku tinggalin aja, ya udah karena dia udah ngangkat aku, langsung dibawa ke kamar gitu, udah dibanting aku di kamar Kak. Yang semalam berarti Langsung. belum puas tuh ya. Iya, makanya aku nggak tahu sih malam-malam itu dia sampai berapa kali. Kalau yang sekarang kan berarti sadar dong kamunya. Iya, kalau yang sekarang aku sadar. Diapain aja tuh? Cuman aku kayak masih merasa kayak badan aku masih kayak kerasa sakit-sakit gitu Kak. Cuma karena dari badan dia tadi kayak hangat banget ya. Ya udah akhirnya aku kayak tiba-tiba main lagi sama dia. Terus diapain aja tuh? Ke tempat Iya, tidur. iniin, diremas-remas akunya, diiniin, di ya biasa gitu, sampai ituin Kak. Akhirnya main lagi aku sama dia Kak. Tahu nggak Berapa berapa kali? ronde Kak? 3 ronde lagi aku di situ. Nah, capek banget, tapi kayak capek sih capek, tapi enak aja gitu, kayak aku Dapat menikmati. duit. Dapat duitnya Udah berapa? dapat duit, nikmat Dikasih. juga kan ya gitu. Dikasih berapa? Aku dikasih 15 juta Kak saat itu. Belum yang dikasih malam itu kan ya, ada lagi dimasukin ke dompet aku ya. Ih, Terus pas aku cucu. mau pulang gitu aku dikasih 15 juta lagi Kak. Luar biasa. Itu sampai aku, tahu nggak Kak? Tajir dong kamu. Sampai aku beli mobil Kak. 15 juta DP. DP mobil. Enggak, maksudnya aku kan dapat dari dia, terus aku suka nabung-nabung juga kan ditabung. beberapa. Mantap Tapi aku dong. ya sampai aku beli mobil gitu, sampai aku beli mobil, terus Abis itu berlanjut sama si om-om itu. iya karena aku hampir 3 bulan lebih Kak, aku masih berlanjut terus sama dia karena aku kan dapat duit banyak mulu ya, ya aku seneng dong, ya kan akhirnya aku tabung-tabung lah duit mobil. itu, aku tabung sampai aku bisa beli mobil, aku bisa jalan-jalan kayak gitu. Cuman pas aku udah kayak setelah aku udah punya mobil itu Kak, aku kayak udah merasa kayak kayaknya ini aku nggak baik deh ya, kayak sampai segitunya gitu kan. Sampai Tapi istrinya nggak curiga, dia udah punya istri ya si om itu. Ya? udah punya istri tapi kan nggak ketahuan, istrinya kan jauh Kak, istrinya kan di luar kota, dia di sini gitu. Terus apa yang bikin kamu pengen berhenti setelah mendapatkan mobil? Setelah aku udah dapat mobil gitu, kayak aku udah merasa kayak udah cukup gitu kan. Awal-awal aku udah merasa kayaknya udah cukup banget deh aku dapat ini gitu kan. Nah akhirnya aku kayak kepengen buat buka usaha gitu Kak, dari uang itu kan gitu. Tapi karena aku udah pakai beli mobil, aku jadi bingung, ya udah aku gimana ya aku apakan mobil ini, karena tetangga-tetangga aku kayak udah mulai curiga aku Kak gitu, sampai kayak Punya orang tua aku mobil. juga gitu kan, karena aku bukan orang ini kan, bukan orang kaya kok tiba-tiba punya mobil gitu kan. Udah Bilang aja dibeliin pertanyaan, pacar. sampai orang tua aku nanyain aku beli mobil, dapat mobil dari mana, tetangga aku udah gosip kemana-mana gitu kan. Akhirnya udah aku kepikiran dong, aku harus apakan mobil ini ya daripada aku jadi bahan omongan tetangga gitu kan. Ya aku kayak tiba-tiba punya inisiatif gitu, ya udah aku jual aja lah mobilnya gitu kan. Jadi mobilnya udah terjual atau belum? Tapi kalau mobilnya sih sampai sekarang belum terjual Kak, soalnya aku udah jual kemana-mana, aku udah tawarin kemana-mana juga sih belum laku Kak. Pengen banget biar bisa punya usaha gitu, tapi Bagus dong kalau kamu punya usaha, jadi kamu bisa ninggalin kerjaan kamu yang kayak gitu, bener nggak? iya bener. Iya, enak sih enak, tapi kan nanti kan ada resiko di dunia dan di akhirat, bener nggak? Iya Di bener. dunianya kamu nanti bisa punya penyakit, yang kedua bisa ketahuan istri, digerebek lagi, nanti viral lagi, masuk sosmed lagi, nanti kamu jadi heboh.
Kalau mau dijual ya nggak apa-apa, Cok. Kamu coba ngelihat apa, kirim mobilnya, fotonya ke aku. Kalau memang aku suka, aku beli mobil kamu. Serius, Kak? Iya, supaya kamu bisa buka usaha, bener nggak? Iya, benar banget Buka sih, usaha Kak. apa yang mau rencananya mau buka usaha? Jadi aku itu pengen kayak jualan skincare gitu ke teman-teman. Ih, cucu, aku doakan kamu sukses seperti aku juga pengusaha skincare. Oke, ya. Karites, glowingkan Indonesia. Wow. Jadi kamu harus menjadi pengusaha. Jadi Amin. derajat kamu naik step by step. Udah tidak menjadi apa itu namanya? Sudah tidak menjadi ani-ani lah, itu namanya apa ya? Itu namanya jangan. Jadi kita harus punya, walaupun itu mobil itu didapat dari hasil seperti itu, tapi kan kamu bisa meneruskan dengan cara yang lebih baik lagi gitu. Awalnya nggak apa-apa lah, duit dari situ mau gimana lagi, nggak ada jalan kan. Tapi kedepannya kamu harus menghasilkan dengan cara yang baik. Boleh nanti kita cek ya mobilnya Iya, boleh bener banget, masih bagus apa enggak, aku lihat dulu. Masih bagus banget sih, Kak. Nanti kita atur ke pertemuan berikutnya gitu, siap, guys. Aku mau ngecek mobilnya, dia kan baru ya, kamu beli baru ya? Iya, baru banget sih, Kak. Boleh. Ya udah, nanti kita cek. Kalau gitu pesan moralnya itu aja, dan kamu ada pesan moral untuk para netizen supaya seperti apa? Kira-kira. Oke, baik. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini adalah salah satu pengalaman buruk aku. Ya, jadi harapan aku sih semoga cuman aku aja yang melakukan hal ini. Buat kalian semua jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu hanya karena kebutuhan. Karena masih bisa kita pakai cara-cara lain untuk bisa mendapatkan uang. Salah satu contoh, jadi seperti yang dibilang sama Kak Rey, ya masih ada cara-cara lain yang kita bisa pakai untuk mendapatkan uang, seperti ya kita buka usaha. Salah satunya yang lagi viral sekarang kan banyak banget tuh yang cewek-cewek tuh pasti pada butuh skincare gitu kan. Kita punya teman banyak kan, kita punya teman banyak di sekitar kita juga atau keluarga, kita bisa tawarin skincare itu. Mantap, gitu. Jadi sambil nunggu skincare kamu, pakai dulu skincare Karites. Glowingkan Indonesia. Benar banget, jangan lupa beli skincare Karites ya, karena hasilnya pasti Glowing. biar aku bantu promosi. Gak apa-apa, udah aman itu. Pokoknya kamu, yang penting kamu bisa keluar dari zona circle yang tidak bagus. Iya, ya. benar banget Jadi sih, Kak. pengusaha sukses ke depannya, oke? Oke, Terima baik. kasih ceritanya di hari kali ini.